Paulus sudah berkata di Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Injil pemberitaan Paulus adalah yang menghakimi hati manusia. Amin. Dan jika Pauluslah utusan Tuhan yang pertama, dan masing-masing utusan di zaman yang berikutnya mendekati pelayanan Paulus, dan utusan zaman yang terakhir berkhotbah seperti yang dikhotbahkan Paulus, apakah Injil itu tidak akan menghakimi orang-orang? Amin, dimaksudkan? Renungkan hal itu. Kembali ke Bilangan 16. Ayat 31 langsung. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan sisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah mereka. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan. Lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Lihat. Kemenyanlah bicara doa orang kudus. Tapi di sini kemenyan tidak lagi efektif. Jadi ada korban ukupan yang benar, ada korban ukupan yang palsu. Dan kita berada di masanya yang asli dan yang palsu sedang berhadap-hadapan. Matius 24, nabi-nabi palsu sedang berhadap-hadapan dengan Efesus pasal 4. Karena Efesus pasal 4 adalah pelayanan karunia-karunia di dalam tubuh Kristus. Tetapi Matius 24 lah karunia-karunia pelayanan di luar tubuh Kristus. Renungkan hal itu, my brother and sister. Kita berada di eksodus yang sama. Dan Tuhan perlihatkan semuanya ini adalah untuk membangunkan kesadaranmu lebih dan lebih lagi. Apa kita orang-orang kudus? Anda harus tahu bagaimana mempersembahkan ukupan korban yang benar. Dan membubuhkan kemenyan itu. Sehingga doa-doa itulah doa-doa yang efektif. Yang didengar Tuhan. Sebab ada doa-doa yang lain yang tidak efektif. Di mana Tuhan tidak mau mendengar doa-doa mereka. Terpuji nama Tuhan. Bila hal ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Bahwa kita harus lebih serius lagi dan sungguh-sungguh. Hidup di zaman yang seperti ini. Tidak ada lagi kata main-main di sini. Anda harus lebih sungguh lagi. Terpuji nama Tuhan kita.